Kedua MBR Delvin versus RRQ Mika di Mobile Legends Bang Bang U-Point Esport Invitational dan masih ditemani oleh Segi Julia dan juga Abed Ansel. Yes. Dan inilah dia kita bakal melihat bersama-sama Shine. Wes. Tapi ini bannya juga nggak bisa diremehin ya. Deadly Catcher kita tahu sakit banget dan slownya itu ganggu. Jadi mungkin menurut gua teman-teman MBR Delvin juga masih berpeluang dengan cukup besar. Tapi Nathannya kali ini di side cuy. Ya. Bannya yang jungle, gua baru ngeh. Iya, jadi jungler dia. Oke, kali ini bakal emang lebih enak sih sebenarnya Bane Nakal, prefer Pau. jungler. Nah, Gue kalau lihat Pau, gue suka dia pakai apa coba? Pakai Akai. kayak Akai. Oh, tapi ternyata Lele Pingkan terkena first blood one blow situation. Aduh. Kali ini, terlambat di arah bawah Pou-nya cukup sekarat kali ini berhasil bisa dieksekusi. Wow, sing dari seorang Ash ya berhasil kabur dan escape. Tapi kali ini early game yang tidak begitu baik ya. Ya betul, Untuk ada anak-anak mungkin menurut gue Kimika. ada sedikit miskom ya tadi karena dari Matilda juga udah cukup lama di sana, backupnya cukup terlambat gue bisa bilang. Padahal kalau misalnya mereka pengen commit invade gitu ke arah hutan musuh, mending dari Lancelotnya coba ikut bareng sih. Karena Ya. dari Matilda sendiri tadi sendirian banget soalnya, itu bakal sampai lebaran lama. Tapi kita di sini juga oke, Wow. coba untuk ditarik dulu perban dari seorang Azumi. Tapi nggak ada Tiger Refresh yang coba untuk dimajukan. Kita lihat juga dari seorang Bo. Coba untuk mencicil-cicil manja seorang Kufra di arah bawah Lele Pingkan ternyata masih belum kapok nih ketemu sama Navilera. Masih dilawanin loh, diladenin Betul. terus. Karena tadi sempet ya, itu early game yang tidak begitu bagus untuk Lele Pingkan. Tapi ya itu masih early game. Lihat dulu game. Tapi di arah top lane tadi sempat kita lihat Bijel lumayan sekarat ngadapin laning pressure dari seorang Ichel, berhasil zoning out. Tapi untungnya dia masih bisa balik tapi kehilangan beberapa wave yang bakal jadi lumayan kerugian untuk menit-menit awal. Tapi sebaliknya untuk Ichel sendiri bakal cukup berjaya di arah top lane. Betul sekali, dan kali ini Turtle akan menjadi target untuk teman dari MBR Delvin. Udah ada info juga bakal di kontes Navilera. Coba untuk menzoning pergerakan dari teman-teman Araki Mika. Feeder extract dibuka kali ini oleh Gyogoy, cukup baik. Turtle berhasil secure oleh teman-teman dari Araki Mika. Deadly Catch coba dibuka, tapi dari Pingkang masih cukup kuat di arah depan. Navilera udah cukup low banget, satu flick out yang cukup baik ternyata dari seorang Lele Pingkan berhasil menyelamatkan dirinya. Tidak ada korban jiwa, Turtle berhasil diamankan. Betul, itu tapi sebenarnya bisa banget di commit lebih lanjut ya. Tapi ya mereka lebih prefer, oke kita dapetin turtle. Udahlah, udah Kita cukup dapetin cuan objektif. lah gitu. Ya, mereka nggak mau terlalu greedy dari anak-anak RRQ Mika dan ya that's a good point untuk bisa bertahan. Tapi kayak ini di arah Baik. top lane, Azumi is coming. Dan lihat Ichel agak sedikit terhimpit, posisinya masih bisa mundur. Federal Strike, fight back. Serangan balasan Azumi. dilakukan Azumi cukup sekarat dan berhasil diamankan poin ketambahan sing Oh, dari nice. seorang Lancelot. Ash berhasil masuk dan keluar dengan begitu mudahnya, dive in dan juga dive outnya begitu smooth. Oke, cukup baik sih. Eagle kali ini dibuka karena seorang Bijal di arah depan. Sing berhasil mendapatkan seorang Nathan. Kali ini Ana dalam bahaya, udah cukup low banget. Mas coba untuk di-commit aja sama teman-teman dari RRQ Mika. Dan di catch kali ini Po udah cukup low banget, terkena agro turret juga. Namun Gyogoy coba untuk backup dan masih bisa selamat. Teman-teman dari RRQ Mika berhasil menemukan Nathan, tapi mereka juga nggak kehilangan siapapun. Itu adalah satu hal yang cukup baik, advantage yang luar biasa didapatkan oleh RRQ Mika kali ini. Walaupun poin killnya sama kita lihat, tapi dari segi gol juga lumayan. Ya. Walaupun dia cuma 900 sekian lah ya. Cuman itu bisa dibilang adalah satu hal yang cukup baik juga buat teman-teman dari RRQ Mika. Dan buat teman-teman juga boleh langsung dukung Indonesia ya. Kalian tinggal langsung aja login dan ya buat M3 nih. M3. Iya. Oke, kita harus Indo Pride. Indo Yeah, Pride teman-teman, boleh Indo dukungannya ya Pride. teman-teman ya. Langsung aja buktikan kalau merah putih kita nomor 1. Nah, oke, we are back to the game kali ini. Di arah top lane, 4 memang sudah mulai bergerak. Po, ketahuan posisinya Deadly Catch diopen oleh Shine. Like a diamond dari seorang Oh, Bane. like Tapi diamond. lihat Ash-nya masih bisa mundur lebih dahulu di Guiding Wind. Federal Strike dikeluarkan juga oleh seorang Gyogoy defensive mechanism. Azumi cukup sekarat kali ini dan langsung saja disengage atau retreat dari anak-anak MBR Delvin. Oke, ini bagus banget momen dari Gyogoy tadi datang di momen yang tepat untuk menzoning out teman-teman dari MBR Delvin dan menyelamatkan seorang Ash tadi ya. Itu hampir banget sih. Cuman dari Gyogoy tadi gue agak sedikit ngeri sama posisinya. Ya. Karena dia buka feeder airstrike-nya di situ. Ada Kagura bos yang bisa tiba-tiba untuk masuk kayak ke dia, tapi terjadi duel lagi-lagi El Clasico di bawah nih Navilera. Wow. Dan oleh Pingkan dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, oleh Pingkan memilih untuk mundur aja. Sementara dari Pou coba untuk membuka map, melakukan trapping di area base saja, tapi udah ketahuan sama Bapak Kufra di mana
dari Azumi sendiri ternyata cukup aware terhadap sekitar. Sakit banget Ash di sana. Ini sih Sign udah gila ya dari damage-nya, sakit banget. Hati-hati, coba untuk rotasi ke arah top lane. Tapi Tiny Rage berhasil mendapatkan seorang Yogoy. HTT harus mundur terlebih dahulu, masih belum menggunakan Wings by Wings dari Yogoy. Di arah belakang kita lihat dan Kagura berhasil mendapatkan Lancelot. Finish track dibuka lagi dan lagi. Next target kita lihat Deadly Catch masuk lagi. Siping Eagle juga menyusul. Tapi kita lihat Ana dalam bahaya. Kulitnya cukup pelit. Masih coba untuk dimajuin kah? Enggak, ternyata bakal coba untuk disengage aja teman-teman dari MBR Delphin. Udah kehilangan satu playernya. Tapi ternyata dari MBR Delphin mereka dapetin satu advantage, yaitu mereka berhasil menumbangkan perang Ash dan Bijal kali ini menerima cukup banyak tembakan peluru yang sangat sakit dari seorang Clean. Harus mundur dulu harus. Wow, tapi tadi kalau kita ngeliat sempat ngebahas ya, Ana itu dia langsung ngincer ke arah seorang Ash dan terbukti. Itu on point banget, berhasil ngepanis, tapi sama orang Kimika juga tidak mau temannya mengalami kerugian begitu saja. Ananya jadi incaran massa dan membuat dia harus terpick off. Bahkan kali ini turtle-nya di arah top lane diamankan oleh anak-anak Alchemika. Ini turtle yang kedua ya. Objektif banget ya Alchemika kali ini mainnya. Betul, langsung dapetin turtle. Bahkan ya, Derat Soplay udah mulai bergerak juga. Sakit, Ichel. Spray dari seorang Ichel, pelan-pelan Ichel langsung ke arah seorang Azumi. Dua member langsung retreat terlebih dahulu, tapi Pau sudah mulai menjaga di area bushnya. Sedangkan di sisi lain, anak-anak MBR coba buat cari space juga nih. Menguasai area pertengahan, karena ini cukup krusial banget sih. Oke, cukup Di area krusial tengah ya. banget, tapi dari seorang Parsial nggak begitu kesulitan. Oh, sakit banget kali ini damage yang diberikan oleh seorang Ana ke arah Parsial, atau ada seorang Ana ya di sana. Ini sakit banget sih. Dari Yogoy harus lebih respect lagi ke arah seorang Ana, tapi kita lihat satu auto turret dari top lane berhasil didapatkan. Sementara itu ada inisiasi di area mid lane, di area river. Kali ini bakal coba dimasak terlebih dahulu oleh seorang Azumi. Ternyata hanya untuk mundur. Nggak ada inisiasi lanjutan dari teman-teman MBR Delphin ke arah Arachimika. Oke, langsung saja di reset kembali tim fight-nya. Dan so far hanya turret atas aja yang berhasil diruntuhkan sejauh ini. Sedangkan anak-anak MBR belum bisa dapetin turret tengah, atas ataupun bawah. Benar-benar defensif yang cukup baik dari anak-anak Alchemika. Bahkan mereka coba untuk rotasi. Sepertinya ke arah bawah, pengen coba dapetin kah dari outer turret pertama. Dilihat di area tengah kali ini Ana coba buat open vision terlebih dahulu kali ini. Oke, udah ada satu wave yang masuk dalam mid lane, tapi gue rasa nggak akan lanjutin aja karena udah ada video yang dibuka. Gyogoy dalam masalah Wings by Wings digunakan somehow di area top lane. Udah ada upaya satu push yang dilakukan oleh Esmeralda, namun Lapu-Lapu sudah mulai menyadari itu bakal ada team main ganking kah ke arah top lane, dimana udah ada Kagura, Bane dan juga seorang Esmeralda yang siap untuk mendapatkan seorang Lele Pinkan. Namun Lele Pinkan masih cukup aware juga, respect terhadap musuhnya. Coba untuk mundur terlebih dahulu, sing di bawah dari seorang Ash. Kali ini masih belum bisa mendapatkan siapapun Abe Dansel. Nah, ini dia ada promo nih ya, bonus diamond. Jadi buat teman-teman yang pengen top up nih, bisa juga langsung aja ke upoint.id ya teman-teman ya. Karena kalian kalau misalnya beli nih pakai pulsa XL, Axis atau Tri, kalian beli 56 diamonds bisa dapat tambahan bonus 12 diamond. Oh, selama dari periode live streaming. Jadi kalau kita lagi live streaming nih, kalian beli diamond di Upoint pakai pulsa XL, Tri dan juga tadi apa satu lagi? Axis ya. Ya, kalian bisa dapetin satu advantage, yaitu dengan 56 diamond kalian bisa dapetin bonus 12 diamond. Gila. Dapat advantage ya, lumayan loh ya. Oke, tapi kita back to the game. Ya, tidak bawahnya Bijal cukup sekarat kali ini dan juga Azumi harus retreat terlebih dahulu. Datang juga seorang S. Federal Strike digunakan menzoning out. Ingin mendapatkan turret di arah bawah dan lihat Ichel menjadi korban jiwa kali ini di arah belakangnya. Nice banget dapetin 3 dari seorang Navilera. Tapi ternyata Azumi menjadi korban jiwa masih detail terlebih dahulu. Bahkan Ana juga. Dua player dari anak-anak MBR berhasil di pick off kali ini. Bahkan di area tengah Gyogoy atau Gyogoy langsung pelan-pelan dapetin turretnya. Lihat S pun mundur saja, ada Falling Star pun berhasil menghindari dengan ada Phantom Execution. Federal Attack ke arah belakang dan on point banget dapetin langsung ke arah seorang Bijal kali ini. Oke, dari Gyogoy, nice move. Tadi dia mengamankan dirinya di dalam bush. Terus dia buka feeder extract, on point banget. Targetnya langsung kena, yaitu seorang Nathan. But somehow di area bottom lane kita lihat dari Bane
melakukan upaya split push. Tapi kita juga ada mid lane inisiasi yang terjadi di mana Nafilera harus hilang bisa nyatain Rage berhasil mendapatkan 2 player langsung Ichal dan juga Ash. Tapi malah memukul mundur seorang Azumi. Deadly Cash kali ini menghantui teman-teman dari RQ Mika. Disengage dulu karena mereka udah dapetin cukup banyak keuntungan. Jadi nggak bisa dipaksain lagi, udah nggak ada Nafilera, mereka bisa nge-push lagi satu inner turret di arah top lane. Dan ini menambah keunggulan gold yang mereka miliki sekarang 5.000 gold, Abe dan Sel. Yes, bahkan Ichal sendiri udah mengantongi 7.300 modal endless battle. Dia pakai tough push juga dan juga Blade of Despair. Ini kalau mau dibandingin sama gold lanernya anak-anak MBR Delfin ya, dari Bijal sendiri hanya mengantongi 5.000. Perbedaan 2.000 gold yang lumayan bisa ngasih impact begitu besar karena dari segi levelingnya juga ini beda satu. Ichal udah level 11 sedangkan Bijal masih level 10. Bahkan kali ini lihat Kau coba untuk open vision terlebih dahulu, ingin memantau dari kejauhan karena anak-anak NBA juga nggak mau ngerelain begitu aja dari segi Lord yang pertama kali ini. Oke, bener banget. Tadi coba untuk dipancing-pancing sedikit ya, tapi ini harus dikhawatirkan adalah Esmeralda yang dia udah coba melakukan upaya split push. Ini bakal menjadi satu distraksi harusnya buat teman-teman dari RQ Mika. Ini bagus banget. Mereka tahu mereka lagi behind, mereka melakukan semua cara, tapi keuntungan dari teman-teman Ambiar Delfin, Esmeralda ini mobilitasnya cukup tinggi ya, jadi bisa banget buat split push. Namun kayak bakal ditukar sama satu Lord kah? Kali ini karena udah mulai dieksekusi Lordnya sama teman-teman dari RQ Mika, Ed nggak jadi. Akan coba untuk maju, Deadly Catch kali ini cukup sakit. Jadi Red Track dibuka, harus banget satu player di mana Ash berhasil terpick off. King Eagle mengarah ke arah satu player yaitu seorang Banner Kilang atau Shine. Kali ini Nafilera coba join to fight, coba untuk maju lagi. Sementara satu wave di arah top lane harus menjadi PR buat teman-teman dari RQ Mika. Kali ini bakal ke wave dulu lagi sih. Oke, harus reset kembali tim fight. Kita pengen anak MBR Delfin langsung bergegas ke arah bottom lane. Lepingka satu melawan dua, kali ini cukup pede menginjak arah seorang Ana. Tapi Ananya masih bisa escape, bahkan Kyogo sempat ngeluarin Feather Ice Strike. Tapi itu belum cukup buat ngedapetin Ana dan juga Bijal yang dua-duanya bener-bener sekarat banget kali ini. Satu tuker satu di mana Lepingkan yang harus menjadi korban jiwa. Tapi lihat ya, Rebas ini kali ini Nafilera satu melawan dua. Circling Eagle terhubung langsung saja Polisar pun di fight back. Dia nggak takut, dia maju terus ke depan. Dia cukup sekarat, tapi Nafilera kali ini harus retreat kembali. Azumi datang untuk memberikan bala bantuan, tapi ternyata RQ Mika langsung tidak mau memaksakan tim fight yang diinisiasi oleh anak-anak MBR Delfin. Oke, darah putih dari Nafilera tadi ada lagi ya, jadi sedikit pusing 1 versus 3 lumayan sulit kali ini udah mulai jadi PR buat RRQ Mika di mana Esmeraldanya udah lumayan alot kali ini ya. Jadi ini bakalan sedikit sulit untuk RRQ Mika. Enggak kayak tadi early phase mereka gampang banget untuk pick off satu persatu, tapi hati-hati ada Tidal Revenge juga di mana ada Bouncing Ball menyusul. Dan Nathannya udah cukup backup di arah belakang, tapi masih bisa untuk mundur, nggak dilanjutin. Tapi ini balik lagi Esmeralda yang nyusahin cuy. Ini ngasih distraksi yang bener-bener teman-teman RRQ Mika, jadi harus gimana caranya selain kita bolak-balik kayak gini, mending pick off dulu Esmeraldanya. Kalau nggak bakal gini terus patternnya gitu. Mereka nggak akan jadi Lord terus-terusan gara-gara ada Esmeralda yang ngelakuin split push gitu. Setuju banget. Wow, ada analisa yang sangat baik ya. Betul. Dari Julia, betul. Betul. Nah, Ternyata ada pause. Reset dulu, reset. Yang mau ke toilet boleh ya toilet. Boleh ya, lumayan lah cukup waktunya. Dan ini menarik banget ya teman-teman dari MBR Delfin, di mana mereka tahu keadaan mereka lagi cukup tertinggal. Karena 4.000 gold lumayan sih menurut gue, 4.000 gold cukup berasa harusnya. Dan mereka masih bisa untuk melakukan split push. Ini Esmeralda dimanfaatkan dengan sangat baik oleh teman-teman MBR Delfin. Mereka tahu banget mereka pakai hero kayak gimana gitu. Karena mereka tahu kalau mereka team fight terus-terusan ini bakalan kalah karena mereka lagi goldnya lagi ketinggalan kan. Dan cleannya dari tadi free hit kalau lu lihat, clean ini broken banget cuy. Ya ampun. Terbukti ya, Ichal kali ini benar-benar sangat menjadi kuncian juga, tapi pintar juga dari Esmeraldanya bisa mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya, karena kan agak sedikit tertekan. Betul. Coba buat cari ruang sedikit pelan-pelan agar bisa ya mengejar ketertinggalan dari segi keuangan. Cari peluang gold. Dan juga ya peluang gold, peluang juga dari segi split push karena somehow ya terlihat anak-anak RRQ Mika agak sedikit kesusahan ya defensif di arah top lane. Karena kan udah mulai inner turret disentuh, minion udah boleh masuk. Jadi ya mereka harus bisa pinter lihat kondisinya sih. Karena lawannya Esmeralda itu kan lapu-lapu ya. Lapu-lapu ini sebenarnya kalau kita bilang mobilitasnya kurang enggak juga. Cuman lapu-lapu ini sayang kalau dipakai split push karena dia di team fight kuat. Nah jadi lapu-lapunya dipakai buat team fight sedangkan Esmeraldanya split push. Otomatis mereka kan harus fokus lagi ke apa namanya top lane-nya. Nah jadi misalnya RRQ udah set up nih tadi di Lord. Mereka 5 versus 4, oke mereka menang. Tapi itu yang dibawa sama Esmeralda sampai 2 wave. Itu tuh bisa banget buat sampai dapet inhib turret loh.
Ya, Makanya jadi lumayan lah buat itu nyicil lah ya. distraksinya gila banget sih. Kalau gue jadi mereka, gue bakalan coba untuk shutdown dulu Esmeraldanya. Jadi mereka bisa sedikit bernafas gitu, nggak ada yang split push otomatis. Atau bisa aja nih, mereka yang biar Delvin mancing nih. Misalnya 4 atau 5 orang ngincer ke arah Esmeralda, tapi Lordnya kan kosong tuh, Lord pitnya. Nah bisa jadi distraction kan, Betul. mereka dapetin Lord dan Esmeraldanya ya bisa aja korban jiwa atau bisa juga bertahan. Ya, benar. Nah jadi untuk saat ini terlihat mungkin keadaan agak cukup berat untuk anak Kimika. Ya terlihat sedikit dari, membingungkan. ya harus memilih yang mana tapi untuk sejauh ini masih bisa bertahan. Kita bakal lihat akan seperti apa untuk game yang kedua karena so far dari kedua belah tim sama-sama back Kuat. and forth. Betul. Coba buat tarik ulur cari momentum yang tepat karena kalau nggak salah ini udah mulai ke arah mid game ke late game kan. Mid game ke late game, dan mereka juga dari tadi ada trading kill terus gitu, dan sayangnya beberapa kali yang dapetnya itu jungle-nya. Terus atau enggak ada opsi lain nih Bet, kalau enggak mereka ya udah biarin Esmeraldanya, mereka dapetin Lord-nya aja. Bisa Kalau aja. mereka mau komitnya ke arah turret ya, misalnya mereka ya udah, Oh iya itu bisa juga sih. gue pengen lebih fokus ke turret, ya udah biarin deh Esmeralda dapat 2 turret, inhibitor turret kita dikasihin, atau enggak mungkin enggak sampai inhibitor turret ya, mereka dapat sampai inner turret aja nih Esmeraldanya. Ya udah mereka kasih inner turret, tuh kan sisa inner turret sama inhib turret aja di atas. Ya udah relain inner turretnya, tapi mereka dapat Lord. Ini kalau Lordnya udah di enchant juga nih. Ya. Ya ini Lord kedua ya? Atau pertama? Lord yang pertama. Oh yang pertama baru ya. mulai, iya. Wah ini sayang sih, tapi kalau misalnya direlain. Iya. Kalau misalnya Lord kedua mungkin gue bisa bilang itu nggak apa-apa Esmeralda kasih. Mereka fokus ke Lord, karena Lord kedua kan udah di enchant juga, bisa nabrak juga kan. Nah itu gak masalah, tapi kalau misalnya masih Lord pertama ini bakal jadi sedikit sulit juga. Lihat mereka set up terus di Lord nih, tapi yang dua ini sibuk mulu. Ya. Atau mau nggak mau mereka ya udah tim fightnya 4-4 gitu di Lord. Ini cukup menarik sih, ada banyak opsi juga yang bisa dilakukan sama anak-anak Anarchy Mika atau anak-anak MBR Delvin. Tapi sejauh ini terlihat mereka coba buat ngehold dari segi positioningnya. Tidak mau ada yang terlalu greedy juga, saling ngebuka vision aja. Pau udah menguasai dari bus area tengah karena ini bus yang cukup krusial. Udah ada Azumi juga yang bersembunyi. Jadi saling memberikan informasi dan juga mencari informasi dari kedua belah tim. Karena memang sama ini peran Navilera di area top lane agak sedikit membingungkan dan coba buat terus cari space agar anak-anak MBR Delvin ya bisa at least nge-secure dari segi Lordnya. Oke, ini bisa jadi buying time juga loh buat teman-teman MBR Delvin, di mana Esmeralda, sorry, maksud gua MBR Delvin kan ini lagi ketinggalan gold nih. Dengan si Navilera ini dia terus lakuin split push, itu jadi space buat teman-teman MBR Delvin untuk farming lagi. Buat Bijel. Iya, buat Bijal. Jadi RRQ juga nggak bisa terus-terusan buat nge-push karena balik lagi lapu-lapunya tuh terus-terusan ngeladenin Esmeralda, dan ini bisa jadi lahan farming buat Nathannya sendiri gitu. Dan Kalau- itu bakalan bahaya cuy. Kalau mau ngebahas space farming, Ichel juga dapetin space. Ya sama-sama ya, tapi Nah. jadi gak ketinggalan. Intinya tuh MBR jadi gak ketinggalan. Ya. Nah, karena Esmeraldanya terus ngedistraksi lapu-lapu dengan RRQ Mika yang udah punya keunggulan gold lebih dari MBR Delvin, mereka nggak bisa melakukan inisiasi kan. Jadi akhirnya dipancing nih sama Esmeralda biar nggak ada team fight. Dan ya udah Ichel bisa farming, tapi punya gue juga farming gitu. Jadi kita bisa menyamakan gitu intinya, nggak Jadi ya ketinggalan. hitungannya win-win solution. Win-win solution sebenarnya, tapi ini bakalan jadi alot kalau gitu gamenya, karena sama-sama jadi ini 2 MM-nya yang kita tahu Nathan sendiri adalah salah satu hero scaling yang sekalinya jadi, apalagi kalau positioningnya bagus itu bakalan jadi mengerikan, satu momok yang bakalan jadi ngeri banget buat teman-teman dari RRQ Mika. Wow, oke. Jadi ini Cukup bakalan menarik jadi ya. ngeri cuy kalau misalnya Nathannya dibiarin farming dulu. Kalau adu late game antara Nata sama Clean ya. Gue Nathan sih kayaknya. Lo pegang Nathan. Gua Walaupun sebenarnya Clean sekarang lagi gila banget sih. lagi over banget sih. Maksudnya Tapi entropinya performanya. Nathan kan pusing juga pak gitu, jadi bingung Iya. ya. Bisa maju mundur. So we are back to the game kali ini. Nah lihat Aduh sakit banget Clean. pelan-pelan itu Clean juga udah mulai menjengkelkan ya dari segi damage dia punya output. Tapi lihat Redet ya. ya perlahan dia rasa kan agak sedikit kesusahan landing phase terapi seorang Esmeralda karena ya disedot terus sih dari dia punya shield absorb ya oleh seorang Esmeralda, membuat dia bakal makin tebal. Tapi di area tengah kali ini udah mulai berkumpul. Azumi inisiasi Tyrant Race dapetin satu. Ichel itu juga Ichel juga terhubung ke belakang. Langsung jadi shot di take down oleh seorang Ngebane. Datang juga Navilera dari red top lane. Mulai bergegas 5 mulai berkumpul. Falling Star mendapetin satu dan ternyata Poe yang menjadi incaran massa masih bisa flicker. Sing datang seorang S dari arah belakang. Datang juga oleh Pingkan, tapi ternyata langsung saja disengage yang begitu rapi dari anak-anak MBR
Delvin. Wow, Tyrion Rex dan Tyrion Revenge tadi yang cukup on point ya. Untungnya targetnya pas banget Ichel gitu. Tapi lagi-lagi Tyrion Revenge berarti banget satu player. Tapi Azumi malah menyerahkan nyawanya kali ini. Ada Fidres yang coba dibuka. Navilera cukup terjepit. Deadly Catch dibuka lagi dan lagi Gyogoi dalam masalah. Tapi Lele Pingkan coba untuk zoning out ke arah belakang. Dan kita lihat juga Ana ada di samping. Tapi ternyata Navilera dan dilakukan seorang Parcia. Lapu-lapu pun membalas kematian Parcia dengan kematian Kagura. Lele Pingkan dalam bahaya kali ini. Tersisa seorang Matilda. Tidak bisa berbuat banyak, 3 player ditukar 2 player aja nih. Oh my god, 2 tukar 3 tapi lihat Shine bright like a diamond cukup sekarat kali ini dan ternyata Navilera masih cuma untuk nge-hold dari segi lordnya. Dan datang Ichel ini dia Gak bagus nih. Ichel dan juga Bow Sibling Eagle karena depan dapetin 1 Shine. Deadly Catch ikan hiu ikan cucut lanjut dikeluarkan terlebih dahulu tapi Bow masih bisa menghindari Falling Star Moon yang gak punya mana. Navilera menjadi incaran oleh seorang Ichel tapi belum bisa untuk dihabisi begitu cepat karena dia langsung penuh lagi dia punya SP. Ya untung ya Ichelnya udah keburu respawn ya. Tapi kalau misalnya tadi gak ada Ichel sih kayak Lordnya bakal dipaksain sama Ember Delphine. Cuma tadi resikonya gila banget. Kalau mereka maksain Lord ada Ichel. Lu lihat tadi aja Navilera kan gak ada mana pertama. Terus ada Ichel dihit sama Ichel tuh udah langsung KO gitu kan. Jadi harusnya emang keputusannya jangan dipaksain si Lordnya. Ini yang jadi bahaya Ichelnya dari tadi free hit. Untungnya. Kalau misalnya nggak ada Kufra yang Tyrion Revenge atau Tyrion Revenge yang kena ke arah Ichel, ini harusnya dari Ichel nih bisa banget buat bantai-bantai terutama dari Ember Delphine. Tapi gue rasa dari Ember Delphine juga gak akan tinggal diam. Bahkan Azumi sudah mulai lock targetnya tuh udah Ichel aja titik. Ya itu pinternya targeting dari anak-anak MBR Delphine. Mereka coba untuk dapetin 1 tapi di top lane kita lihat Ash dan juga seorang Lele Pingkan berusaha berjibaku kerja keras. Lihat seberapa tankinya Navilera bahkan harus dilepaskan begitu saja. Tapi di sisi lain terjadi pick up Gyogoi yang harus menjadi korban jiwa kali ini. Udah mulai rotasi juga dari seorang Navilera. Masih ada Immortality dan lihat 5 member sudah mulai berkumpul dari MBR Delphine. Mulai inisiasi karya Lord yang pertama menyisakan 3 bar HP. 5 member cuma cukup sekarat dari anak-anak MBR. Mulai bergerak juga karena depan dari seorang Ichel menyingkirkan seorang Navilera. Di arah sampingnya ternyata terjadi pertikaian. Tapi Longkin diamankan oleh Shine Bright like a Diamond. Bow-nya cukup sekarat. Bahkan Ichel juga cukup sekarat. Dan ternyata Shine-nya berhasil di pick off. 1 tukar 3 bahkan Lord diamankan sama anak-anak MBR Delphine kali ini. Wow. Maki masih sempat dapetin Lord loh. Ya. Dari Shine itu tadi emang the catch-nya juga cukup mengganggu ya. Tapi kita bisa lihat betapa tankinya Esmeralda dan juga Lele Pingkan ya. Ada 1 trigger yang digunakan juga. Kita lihat Lele Pingkan masuk area turret, dimakan agro turret sama seorang Esmeralda. Ya ini benar-benar ya. Navilera udah gak takut bahkan sama turret aja dia udah langsung masuk gitu, saking tankinya. Tapi Ichelnya juga positioningnya bagus banget, bisa kita berkali-kali. Oke, ini Lordnya udah insane dan nabrak-nabrak gaming. Tapi teman-teman dari arah Kimika gue rasa tidak akan tinggal diam. Dengan adanya Gyogoi, dengan Parcia harusnya dalam upaya defensifnya masih cukup bagus. Ya, masih bisa defensif sepertinya dari anak-anak Alchemica, tapi ini tekanan demi tekanan terus diberikan oleh anak-anak MBR Delphine. Di arah tengah bouncing ball berusaha buat defensive play, mempertahankan teman-teman, tapi Navilera cukup sekarat setengah bar HP berhasil dihilangkan. Phantom Execution dikeluarkan demi kabur dari area pertempuran kali ini. Yes, kali ini udah sama-sama kondisinya kayak kita masuk ke menit ke 19. Gold udah masuk ke arah sama-sama 50.000. Kayak udah sama-sama banyak goldnya, dari segi item juga gue rasa udah sama-sama lengkap harusnya. Ini tinggal gimana move mereka. Iya, miss dari Azumi kali ini karena seorang Pow masih bisa membunuh dengan bouncing ball ya. Ada backup juga sebenarnya dari teman-teman MBR Delphine, jadi tadi sekali miss juga nggak masalah, masih bisa buat di backup. Tapi kali ini mapping kontrolnya lagi dipegang sama teman-teman MBR Delphine. Lu lihat arah Kimika benar-benar nahan banget di dalam karena lihat Navilera tuh gila banget, udah kayak kerasukan tank tau. Kerasukan anti meka. Kerasukan anti meka tiba-tiba gitu ya, tanknya habis. Susah banget, tapi tadi gue sempat lihat satu move yang cukup bagus. Sebenarnya mau ngelawan si move dari Navilera itu tuh paling bagusnya sama Lancelot. Dia kan mobilitasnya tinggi. Jadi pas Esmeraldanya split push ya udah Lancelot aja yang ngadepin jangan lapu-lapu. Shine di sini Deadly Catch dikeluarin lagi karena tingkat, tapi nggak begitu sakit. Cukup tanky ternyata, ada backup yang cukup baik Navilera. Fidres coba dibuka, menzoning out teman-teman dari MBR Delphine. Tapi Azumi coba masuk, Tyrion Rex coba digunakan kali ini. Masih belum bisa men-pick off siapapun dari belakang. Kita lihat ada Ash coba untuk menculik
backline dari teman-teman Ember Delphi, tapi tidak berhasil ternyata. Dan akan mundur dulu gua rasa, karena udah gak bagus lagi team fight-nya ini di dalam hutan. Ruang gerak terbatas, sempit banget. Mendingan sama-sama mundur aja deh. Oke, tapi tadi sebetulnya ada juga Tyrant Rage yang sangat baik dari seorang Azumi. Tapi somehow berhasil di counter initiate juga oleh seorang Byogoy di arah samping Azumi. Cukup sekarat kali ini di open inisiasi oleh seorang Lapu-Lapu. Peter Asak juga mulai terhubung ke depan. Dapetin 3 bahkan tiba-tiba sing dari seorang S. Dapetin 2 bahkan Circling Eagle menghubung ke arah belakang. Dapetin karena seorang Nata menjadi incaran massa. Oh, no. Vigel cukup sekarat. Immortality-nya pecah. Bakal ditungguin saja. Sound Rose-nya on point. Bahkan lihat kayak ini menyisakan seorang anak. Dan wipeout didapatkan oleh anak-anak RRQ Mika. Wow, 40 detik nih Abed. Ini Oh-oh. gua rasa mungkin cukup lah ya sampai ini better turret. Bahkan kalau mau Ini di bisa end dengan di-end cepat sih. ya harusnya. Oke, Ini langsung bisa commit di-end. aja di arah mid lane. Udah ada satu wave yang dijagain What? banget. Dan langsung commit teman-teman Oh, dari no. RRQ Mika. Gak pakai lama, langsung aja ini dia game pertama untuk RRQ Mika.